Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Arat Ganesha Fitra dalam mata kuliah perpindahan panas 1. Pada pertemuan ke-6 ini masih melanjutkan dari sub CPMK 3 yang berisi materi tentang tahanan termal pada sistem radial. Pada pertemuan kelima yang sebelumnya sudah saya sampaikan tentang tahanan termal pada dinding datar dan tahanan termal kontak atau kontak resisten. Berdasarkan hukum Fourier, maka QR atau panas yang arahnya sesuai dengan radius silinder sama dengan min K kali A dt per dr. Untuk perpindahan panas arah radial, maka QR menjadi min K kali 2 kali pi kali R kalikan L dt per dr, di mana nilai dt per dr sama dengan 1 R dikalikan TS1 min TS2 per ln R2 per R1. Persamaan menjadi QR sama dengan 2 pi KL per ln R2 per R1 dikalikan TS1 min TS2. Maka QR sama dengan TS1 min TS2 per RTH pipa atau R thermal pipa. Tahanan termal konduksi pada penampang silinder adalah sebagai berikut. Ini adalah gambar pipa dengan ketebalan tertentu, mempunyai R1 dan R2, kemudian temperatur permukaan 1 pada R1 dan temperatur permukaan 2 pada R2. Untuk RTH pipa, maka delta T per QR sama dengan TS1 min TS2 dibagi dengan 2 pi KL per ln R2 per R1 dikali TS1 min TS2. Maka R thermal pipa konduksi sama dengan ln R2 per R1 dibagi dengan 2 pi KL. Untuk tahanan termal konveksi pada penampang silinder dengan gambar yang sama, RTH pipa konveksi sama dengan delta T per pi konveksi sama dengan TS2 min T lingkungan atau T infinite per H kalikan A kalikan TS2 min T infinite. Jadi RTH pipa konveksi sama dengan 1 per H kalikan 2 kalikan pi kalikan R2 dikali L. QR sama dengan min K kali A kali dt per dr. Ini kita sebut persamaan 1. Kemudian TR atau T fungsi R persamaannya sama dengan TS1 min TS2 dikalikan ln R per R2 per ln R1 per R2 ditambah dengan TS2. Kita sederhanakan, persamaannya menjadi T fungsi R sama dengan TS1 min TS2 per ln R1 per R2 dikalikan ln R per R2 plus TS2. Kita misalkan TS1 min TS2 per ln R1 per R2 adalah B. Maka untuk dt per dr sama dengan B dikali, di sini karena ada ln R per R2 maka dijadikan ln R min ln R2. Maka dt per dr sama dengan B ln R dikurangi B ln R2. dt per dr sama dengan 1 R B dikurangi 0. dt per dr sama dengan 1 R, B nya kita masukkan kembali, TS1 min TS2 per ln R1 per R2 dengan A adalah 2 pi R kalikan L. Maka masuk ke persamaan 1, QR sama dengan min K 2 pi RL kali 1 R dikali TS1 min TS2 per ln R1 per R2. QR sama dengan min 2 pi KL dikalikan TS1 min TS2
per ln R1 per R2. Atau QR sama dengan 2 dikali Pi dikali K kali L dikali TS1 min TS2 per ln R2 per R1. Jadi ini sebenarnya sama untuk bentuk yang atas dan bawah, hanya dibalik di posisi R-nya. Yang satunya negatif, satunya positif. Nah, hasilnya ini akan menghasilkan nilai positif, menunjukkan bahwa Qi mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Pada pipa komposit seperti tampak pada gambar, di sini ada pipa komposit, maksudnya adalah pipa dengan isolasi. Jadi ada pipa dengan diameter dalam D1 dan ini separohnya adalah R1 dan diameter luar D2, yaitu separohnya adalah R2. Maka di dalam pipa ada aliran uap dengan temperatur infinite I dan HI mengalir sepanjang L. Nah, di dalam luar pipa ini diselubungi oleh isolasi yang mempunyai R3. Kemudian di luar isolasi ada udara luar atau T infinite O dan HO. Bentuk tahanan termal pada pipa komposit ini jika kita gambarkan searah dengan arah radius, maka dari bagian dalam ada panas QR dari temperatur infinite bagian dalam ke permukaan pipa bagian dalam atau TS1 ini mempunyai tahanan termal konveksi R1. Kemudian dari TS1 ke TS2 atau permukaan pipa bagian luar, bagian dalam ke bagian yang sisi luar itu tahanan termalnya konduksi untuk R2. Untuk TS2 ke TS isolasi atau bagian luar pipa ke bagian luar isolasi, maka tahanan termalnya adalah konduksi dengan R3. Untuk bagian luar isolasi ke bagian lingkungan adalah R4. Kemudian tahanan termal untuk R1, R2, R3, dan R4 dijabarkan sebagai berikut. R1 adalah konveksi sama dengan 1 per AI kali HI sama dengan 1 per 2 Pi R1 kali L dikali HI. Untuk R2 adalah konduksi, maka menjadi ln R2 per R1 per 2 Pi K pipa dikalikan L. Untuk R3 ini juga konduksi, maka menjadi ln R3 per R2 dibagi 2 Pi kali K isolasi dikali L. Untuk R4 maka 1 per A0 H0 sama dengan 1 per 2 Pi R3 dikali L dikalikan H0. Ini merupakan tahanan termal konveksi. Sedangkan untuk QR adalah delta T per sigma tahanan termal sama dengan T infinite bagian dalam dikurangi T infinite bagian luar dibagi dengan total tahanan termal. Di sini dijumlahkan secara seri R1, R2, R3, dan R4. Pada pipa komposit lebih detail, QR sama dengan delta T per sigma R sama dengan T infinite dalam dikurangi T infinite luar dibagi dengan untuk konveksi dalam 1 per 2 Pi R1 kali L dikalikan HI ditambah konduksi pada pipa dan R2 per R1 dibagi 2 Pi K pipa kali L ditambah konduksi pada isolasi ln R3 per R2 per 2 Pi K isolasi kali L ditambah konveksi pada bagian luar isolasi 1 per 2 Pi R3 dikali L dikalikan H0. Maka QR sama dengan delta T per R total sama dengan U dikali A kali delta T. QR sama dengan delta T per R total sama dengan U kalikan A kali temperatur infinite bagian dalam dikurangi temperatur infinite bagian luar. Selanjutnya untuk contoh soal
saya ambil dari soal nomor 3.68 buku perpindahan panas karangan Cengel. Soalnya seperti berikut. Uap pada 320 derajat Celcius mengalir pada pipa stainless steel dengan nilai K 15 watt per meter derajat Celcius. Pipa mempunyai diameter dalam dan luar masing-masing 5 cm dan 5,5 cm. Pipa dilapisi dengan isolasi glass wool, nilai K-nya 0,038 watt per meter derajat Celcius, tebalnya 3 mm. Rugi-rugi panas ke lingkungan dengan kondisi 5 derajat Celcius dengan nilai koefisien konveksi 15 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Jika koefisien konveksi di dalam pipa adalah 80 watt per meter kuadrat derajat Celcius, tentukan laju rugi-rugi panas dari uap per unit panjang pipa dan tentukan penurunan temperatur yang melewati pipa dan isolasi. Ini gambar pipanya. Bisa kita terjemahkan ke yang sebelah kanan bawah seperti slide sebelumnya. Ini ada pipa stainless steel mengalir uap panas 320 derajat Celcius. Kemudian pada bagian luar pipa diisolasi menggunakan glass wool. Kemudian ada keterangan diameter dalam, diameter luar, dan diameter atau tebal isolasi. Tahanan termal tunggalnya ini seperti berikut. Jadi dari bagian RI adalah untuk konveksi di dalam pipa, R1 adalah konduksi pada stainless steel, R2 konduksi pada isolasi, dan RO konveksi pada luar isolasi. Pertama-tama kita hitung dulu luas permukaan pipa bagian dalam dan bagian luar isolasi. AI atau luasan pipa bagian dalam adalah Pi kali D1 kalikan L. Pi dikali 0,05 meter kali 1 meter sama dengan 0,157 meter persegi. Untuk A0 sama dengan Pi kali D0 kalikan L. Sama dengan Pi dikali 0,055 ditambah 0,06 meter dikalikan 1 meter. Sama dengan 0,361 meter persegi. Tahanan termal tunggal seperti berikut. Untuk tahanan termal konveksi bagian dalam pipa atau RI, maka 1 per HI dikalikan A1. 1 per 80 watt per meter persegi derajat Celcius dikalikan 0,157 meter persegi sama dengan 0,08 derajat Celcius per watt. Untuk R1 atau tahanan termal konduksi pada pipa stainless steel, R pipe sama dengan ln R2 per R1 per 2 pi K1L. Sama dengan ln 2,75 dibagi 2,5 per 2 pi dikali 15 watt per meter derajat Celcius dikalikan 1 meter. Sama dengan 0,00101 derajat Celcius per watt. Untuk R2 merupakan tahanan termal pada isolasi, yaitu R insulation sama dengan ln R3 per R2 per 2 pi K2L sama dengan ln 5,75 per 2,75 per 2 pi dikali 0,038 watt per meter derajat Celcius dikalikan 1 meter sama dengan 3,089 derajat Celcius per watt. Untuk RO atau tahanan termal konveksi pada bagian luar adalah 1 per HO kali AO sama dengan 1 per 15 watt per meter persegi derajat Celcius dikalikan 0,361 meter persegi sama dengan 0,1847 derajat Celcius per watt. Maka untuk tahanan termal tunggal ini bisa kita jumlahkan secara seri. Jadi R total RI plus R1 plus R2 plus RO sama dengan 0,08 ditambah 0,00101
ditambah 3,089 ditambah 0,1847 sama dengan 3,355 derajat Celcius per watt. Rugi-rugi panas yang terjadi adalah Q sama dengan delta T per R total, atau selisih dari temperatur infinite bagian dalam dikurangi temperatur infinite bagian luar dalam Celcius dibagi dengan tahanan terma total sebesar 3,355 derajat Celcius per watt. Maka ketemu Q atau rugi-rugi panas sebesar 93,9 watt. Penurunan temperatur di pipa dan isolasi. Penurunan temperatur di pipa atau delta T pipe sama dengan Q kali R pipe. Q-nya tadi 93,9 watt dikali R pipe-nya yang ini ya, tahanan thermal pipa dikali 0,00101 derajat Celcius per watt. Maka ketemulah 0,095 derajat Celcius. Penurunan temperatur pada isolasi atau delta T insulation sama dengan Q kali R insulation. R insulation tadi yang ini untuk R2, maka Q-nya 93,9 watt dikali 3,089 derajat Celcius per watt sama dengan 290 derajat Celcius. Dari hasil ini kita dapat mengetahui bahwa nilai konduktivitas itu sangat mempengaruhi perbedaan temperatur. Kalau kalian perhatikan tadi di soal untuk konduktivitas material stainless steel sebesar 15 watt per meter derajat Celcius itu jauh lebih besar daripada nilai isolatornya dari glass wool, yaitu 0,038 watt per meter derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa stainless steel mempunyai nilai konduktivitas thermal yang tinggi, maka jika nilai K-nya tinggi, delta T-nya akan semakin kecil atau dia bersifat konduktor. Jadi antara temperatur permukaan pipa bagian dalam dan bagian luar selisihnya hanya sedikit, yaitu tidak ada 1 derajat. Akan tetapi jika bahan tersebut mempunyai nilai konduktivitas thermal yang kecil, maka bahan tersebut bersifat isolator atau menghambat panas, sehingga delta T pada glass wool atau isolasi bisa mencapai 290 derajat Celcius untuk bagian sisi dalam dan sisi luar. Ini menunjukkan bahwa glass wool merupakan isolator yang baik dalam soal ini. Baiklah, sekian untuk pertemuan kali ini untuk konduksi pada sistem radial beserta contohnya. Terima kasih, saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.